Ya, jadi alasan tadi Rizky kenapa dia seperti itu karena tadi dia ingin merasa diperhatikan. Lanjut. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, berarti dia merasa ditakuti. Tumbuh berarti kekuasaan. Ya, kekuasaan merasa dia paling hebat, paling jago. Kemudian karena dia merasa bosan, ya, bosan terhadap hal-hal atau bekal makanan yang dia bawa, ya. Ibunya dari rumah. Ya misalkan eta mie deui daun deui gitu nya. Nah, makanya dia butuh kebebasan, merasa bebas menta we nu baturana gitu kan ya. Nah, kemudian yang terakhir ada yang iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Ketika ada orang menderita dia senang, gitu ya. Berarti dia butuh terhadap kesenangan. Ada orang yang tertindas dia merasa senang. Ada orang yang tersakiti dia merasa senang. Nah, itu wajar ketika dia membutuhkan kesenangan gitu ya. Next. Nah, itu tadi ada 5 kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya sekarang ada posisi kontrol restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga guru sebagai teman, dan yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Nah, ini adalah yang harus kita miliki ketika kita sebagai guru. Ya, mana yang pantas untuk kita semua. Ya, di sini ada contoh penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini adalah sifat penghukum. Ya, ketika guru nunjuk-nunjuk ke budak atau menyindir anak ketika dia bodoh atau dia tidak bisa mengerjakan tugas gitu ya. Maka guru tersebut ketika dia menyindir berarti dia guru tersebut menjadi seorang penghukum. Ya. Ketika guru berkata kalau kamu tidak melakukan awas ya, gitu ya. Itu berarti akan merasa anak itu di sini hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain untuk berbohong. Gitu ya, karena ada paksaan pada dirinya. Kemudian membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, artinya guru tersebut bilang ibu kecewa karena kamu sudah bandel, karena kamu sudah berantem gitu ya. Jadi anak itu ngerasa bersalah ya. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, maka hasil dari anak tersebut akan menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Bu, ada orang mantep berantem misalnya, saya mah tidak mencuri, saya mah tidak ini, saya mah tidak itu. Maka dia akan berusaha untuk berbohong agar tidak disalahkan, padahal dia bersalah gitu ya. Kemudian posisi sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, yang kata gurunya, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat, tidak ibu pernah bantu? Nah, jadi ada balas budi antara siswa dan guru. Ketika sudah merasa ada balas budi antara siswa dan guru, itu sudah merasa guru dan siswa itu menjadi seorang teman. Apa hasilnya nanti? Ketergantungan. Ketika anak terus sama kita disanjung, dipuji atau sering dibantu oleh kita, maka dia akan tergantung oleh kita. Ya, ketika anak tersebut mengerjakan tugas sama kita dibantu, nanti ketika ada tugas lagi dia cewekku ibu dikerjakan kayak gitu ya. Itu akan tergantung. Atau menjadi pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Ketika guru bertanya apa peraturannya, kamu udah tahu kan gitu ya. Jadi dia hanya menanyakan peraturan yang sudah disepakati, kemudian setelah itu tidak ada tindakan, gitu ya. Nah, berarti nanti hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi lama ayah guru baru dia lari, ada guru baru dia sopan, tidak ada guru ngejebewan di tukang, gitu ya. Nah, itu posisi pemantau karena hanya sebatas mengingatkan gitu ya, menegur gitu ya, dan yang lainnya. Kemudian posisi terakhir sebagai manajer ya. Ketika menjadi seorang posisi manajer, maka guru akan selalu mengajukan pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi mengayomi gitu ya, membimbing. Jadi nanti hasilnya apa? Anak akan merasa kuat pribadinya. Kenapa? Karena gurunya mengayomi gitu ya, tidak selalu disalahkan, tidak menjadi membantu terus gitu ya. Jadi merasa dia itu
dikuatkan oleh guru tersebut gitu. Itu posisi manajer. Next, jadi posisi kontrol yang 5 ini sebaiknya seorang guru, kita selaku guru harus menggunakan sebagai posisi manajer. Jadi posisi manajer ini guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi ketika kita sudah menjadi posisi manajer, maka sesuatu masalah kita harus disepakati atau dimusyawarahkan dengan siswa, gitu ya. Diberi motivasi, kemudian siswa tersebut tidak merasa ditekan, tidak disalahkan terus. Jadi harus timbul rasa ingin bertanggung jawab, gitu ya. Kemudian posisi manajer tadi, selain itu, jadi siswa ini akan mengacu pada resiko yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Ya, akan tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi ketika sudah anak merasa diayomi, merasa dibimbing oleh kita, tidak disalahkan, maka siswa akan timbul pada dirinya, yaitu menjadi seorang manajer. Jadi dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, gitu ya. Next, nah yang terakhir atau pembahasan yang akan kita, kenapa kita harus memiliki tadi 5 posisi kontrol, kemudian agar kita menjadi seorang manajer ini kita harus tahu segitiga restitusi itu bagaimana. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa menstabilkan identitas itu bagaimana? Ya, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi ketika menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa anak itu tidak disalahkan oleh kita, maka anak merasa saya merasa salah melakukan hal ini. Oh, saya harus memperbaiki. Itu nanti stabil, tidak merasa disalahkan. Kemudian menstabilkan identitas berbuat salah itu hal yang manusiawi, gitu ya. Nah, ini nanti ketika kita mewawancari atau memanggil anak yang salah, jadi tidak disalahkan ketika kamu salah, ya. Nah, kita kasih motivasi. Ya, memang kesalahan itu wajar, manusiawi. Ketika kita berbuat salah ya wajar. Namanya juga manusia pasti ada salah. Jadi jangan ada kamu manggil ini disalahkan, gitu ya. Nah, itu berarti belum muncul stabil identitasnya. Kemudian selanjutnya validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi ketika divalidasi, betul dia melakukan kesalahan, dia betul, kemudian dia merasa bersalah, kemudian dia bertanggung jawab. Nah, kita akan terus membuat siswa ini merasa tenang, tidak ada dendam, tidak ada rasa timbul emosi, karena kita divalidasi kebenarannya, gitu ya. Salah satu contoh validasi tindakan yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nah, jadi ketika anak dendam, kemudian dia melakukan tindakan yang berbahaya, kita validasi. Ya, ketika kamu melakukan hal tersebut nanti dampaknya apa, gitu ya. Jadi jangan dimarahi lah ini, gitu. Nanti anak akan merasa takut, gitu ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik.
Ya, jadi ketika kita menanyakan keyakinannya, ketika dia melakukan kesalahan, dia betul apa tidak? Iya, saya betul Pak melakukan ini. Terus apa yang akan kamu lakukan? Apa yang sudah kamu lakukan? Nah, kemudian dia harus merasa dirinya ya tanggung jawab, gitu ya. Lanjut. Salah satu contoh menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, gitu ya. Jadi ketika kita tadi sudah membuat kesepakatan di kelas, nanti kita tanyakan keyakinannya kepada siswa tersebut. Kenapa dia melakukan seperti itu? Kemudian kamu tahu pelanggaran yang sudah kamu lakukan. Kesepakatan kelas yang sudah kamu langgar itu apa? Oh, saya tidak bertanggung jawab. Oh, saya tidak memiliki kebersamaan dengan teman, misalkan gitu ya. Nah, ini dia akan menilai dirinya bahwasanya dia salah, bukan kita yang menyalahkan, tapi anak tersebut, gitu ya. Nah, dari hasil semua tersebut, ya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang tadi dari 1 sampai 6 yang tadi kita bahas. Yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Maka ketika yang 6 ini tercapai, dilaksanakan atau kita penuhi, maka akan terjadi hal-hal yang positif terhadap siswa dan terhadap diri kita. Bahwasanya kita sebagai seorang pendidik ini jangan sampai menjudge anak ini menjadi orang yang bersalah atau menjudge anak tidak baik. Jadi harus tumbuh pada diri siswa tersebut, ya, tanggung jawab sendiri, punya rasa ingin menilai pada dirinya. Jadi tidak selalu disalahkan oleh kita. Nah, agar tidak seperti itu, maka kita selaku pendidik harus mengetahui bagaimana disiplin positif kita lakukan, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah kita harus buat, kemudian kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi, kasih sayang, survival, dan yang lainnya, kemudian kebutuhan dasar manusia, gitu ya. Kemudian posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Maka insya Allah ketika kita sudah melakukan hal-hal tersebut, maka apa yang kita harapkan selaku pendidik, insya Allah akhlak yang baik akan muncul pada siswa-siswi kita. Dan juga kita selaku guru pendidik akan menjadi pendidik yang baik, pendidik yang memiliki martabat dan bertanggung jawab terhadap peserta didik kita. Terima kasih. Akhir kata, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat dipahami, dapat dimengerti. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dalam menjelaskan hal-hal tersebut. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.